Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Rosalina, NIM E 2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Ada macam-macam inflasi, yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga inflasi tinggi. Berdasarkan penyebab ada 2, inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Yang berdasarkan asal dari inflasi ada 2. Yang pertama inflasi berasal dari dalam negeri. Yang kedua inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi ada 3, inflasi permintaan, inflasi penawaran, inflasi campuran. Inflasi permintaan menyebabkan inflasi yang terdapat terjadi melalui inflasi permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand, pull, and output. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Dalam pembagian inflasi dalam ekonomi Islam ada 2, yaitu natural inflation dan yang kedua human error inflation. Natural inflation diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Dan yang kedua, human error inflation. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Dan adapun dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsinya uang. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Dan adapun dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang pertama, meningkatkan kecenderungan belanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang kedua, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produksi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapat. Dalam kebijakan moneter, Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.